Hai teman-teman semua, Assalamualaikum. Jumpa kembali bersama Retia. Di sini aku mau sharing aktivitas aku sehari-hari sebagai ibu rumah tangga. Ini aku lagi ada di perjalanan ya teman-teman, mau menuju ke Telaga Ngebel, Kota Ponorogo. Karena di Telaga Ngebel itu kalau malam ada pertunjukan lampu ya. Jadi ini aku mau sekeluarga itu mau pergi ke Telaga Ngebel. Ini jalannya di Telaga Ngebel itu jalannya itu agak belok-belok dan juga naik turun gitu ya teman-teman. Pokoknya jalannya itu bukan yang jalan lurus seperti jalan raya, itu jalannya itu belok-belok. Dan ini aku udah nyampe di Telaga Ngebel tadi itu karena aku berangkatnya itu sore jam 4-an gitu ya. Aku nggak bayar di Telaga Ngebel, tapi kalau kesininya itu pagi atau siang itu bayar ya teman-teman. Bayarnya itu kalau ditarik per orang itu per orang 10.000. Tetapi kalau aku bawa mobil itu biasanya sama Pak suami cuma dikasih 20.000 gitu aja. Tapi ini tadi karena sore jadi enggak ditarik bayarnya. Dan ini pinggiran Telaga Ngebel itu banyak banget yang jualan ya teman-teman. Ini aku udah nyampe Telaga Ngebel. Dan itu di pinggir-pinggir itu semua itu penjual, dan itu juga ada perahu boot. Kalau perahu boot udah sore itu udah istirahat, kalau siang perahu bootnya itu jalan ya teman-teman. Dan untuk naik perahu boot ini kayaknya bayar 65.000. Di sini juga ada kuda, kudanya itu juga bisa dinaikin. Kalau nggak salah kudanya itu bayarnya juga 20.000. Dan ini aku sambil menikmati pemandangan di Telaga Ngebel, aku sambil makan gorengan dan juga beli minuman ya teman-teman. Dan ini aku juga sampai malam di sini karena di sini lampunya itu menyalanya jam 7 malam, dan ini lampunya sudah menyala. Kalau malam minggu kayak gini di sini banyak banget orang yang menunggu lampu menyala ini, karena lampunya itu kalau menyala hanya malam ya teman-teman. Dan ini lampunya aslinya itu bagus banget dan diiringi dengan musik. Oke, lanjut lagi. Ini aku sudah nyampe rumah ya. Tadi nyampe rumah jam 10-an dan ini sudah jam 10 lebih. Via juga sudah tidur. Lalu aku mau lanjut aktivitas, dan ini tadi aku juga sudah ganti baju, ganti daster gitu ya. Pokoknya emak-emak itu sukanya pakai daster. Oh ya, ini itu tangga baru ya. Ini tangga buat menaruh sajadah dan juga ruku. Ini tadi baru dibikin sama Pak suami. Siang Pak suami bikin tangga, dan ini tadi sudah jadi mau aku pakai ya teman-teman. Ini tangganya itu buat menaruh sarung sholatnya Pak suami, aku taruh di situ, dan juga aku buat menaruh sajadah gitu ya. Ini tangganya itu terbuat dari kayu jati ya teman-teman, bukan kayu jati Belanda, karena kayu jati Belanda aku itu sudah habis dan aku belum belanja lagi. Jadi ini menggunakan kayu seadanya di rumah. Di rumah itu kebetulan ada kayu jati yang reng-rengan gitu ya, gimana ya, pokoknya bekas gitu, kayu jati bekas gitu. Terus sama Pak suami dimanfaatin dibikin tangga buat menaruh sajadah, karena di sini juga belum ada teman, kan lumayan bisa low budget. Tetapi aku lihat di Shopee juga banyak yang murah kok teman-teman. Ada yang 30 dan ada pula yang 40-an, bahkan ada pula yang 70-an ya teman-teman. Mungkin tergantung dengan kayunya, tetapi kalau bikin sendiri itu kita bisa memilih kayu yang kokoh. Dan ini alhamdulillah Pak suami bisa bikin sendiri. Jadi alhamdulillah dengan kayu yang bagus ya, kayu jati, insya Allah kayunya awet. Dan ini pastinya low budget banget. Lalu ini aku juga mau beresin. Ini Pak suami itu sukanya kalau ngecas HP kayak gitu di sini ya, karena di sini itu ada skakel buat ngecas gitu ya.
dan ini berantakan banget, mau aku pindahin ke tempatnya. Dan ini tampilan ruang sholat aku ya teman-teman. Ini lemari hiasnya aku taruh di sini, dan itu tangganya tadi aku taruh di pinggir di situ karena mumpung belum ada isinya gitu ya. Rencana mau aku kasih rak gitu buat menaruh Al-Quran, tapi raknya belum dibikin sementara ya kayak gini. Dan untuk dindingnya pun juga masih polos banget, belum ada hiasannya. Oke, lanjut lagi. Lalu aku lanjut aktivitas di dapur ya. Pokoknya aktivitas aku itu tidak jauh-jauh dari dapur. Ini aku bisa aktivitas malam karena ini tadi habis refreshing, jadi semangatnya terkumpul kembali gitu ya teman-teman. Tapi sebenarnya ini tadi juga capek banget, tetapi karena aku ini juga sambil menunggu Pak suami, karena Pak suami tadi pulang juga langsung pergi lagi karena ada pertunjukan wayang gitu, dan Pak suami melihat wayang. Ya udah, aku sambil menunggu juga sambil aktivitas saja. Ini aku mindahin nasi ke piring ya teman-teman, karena ini tadi nasinya itu nggak habis, mau aku taruh di kulkas. Dan ini sayurnya pun juga nggak habis, juga mau aku taruh di kulkas. Dan aku kasih plastik wrap ya kalau nggak salah ini namanya. Mau aku tutup dengan plastik ini ya sebelum aku taruh di kulkas, enggak aku taruh di kontainer. Kalau untuk nasi biasanya aku nyimpannya juga begini, dulu pun di luar negeri aku juga begini ya teman-teman untuk menyimpan. Kalau aku itu kalau nasi masih itu aku taruh di kulkas ya teman-teman, terus besoknya gitu bisa digoreng lagi atau bisa aku hangatin gitu. Pokoknya kalau nasi sisa gitu pasti aku taruh di kulkas, karena kalau enggak aku taruh di kulkas kadang paginya itu basi, jadi lebih baik aku taruh di kulkas. Dan ini tadi ada jajan manisan ya yang beli di Telaga Ngebul tadi. Lalu ini nasinya mau aku taruh ke dalam kulkas, dan ini kulkas aku itu benar-benar berantakan banget. Sebenarnya ini kulkasnya kosong ya teman-teman, karena aku itu belanjanya harian, jadi kulkas aku itu jarang penuh. Kalau paling kalau pas penuh itu pas aku beli minuman banyak gitu ya, tapi ini aku belum beli. Dan itu tadi juga ada nasi ya, aku tutupin dengan daun pisang itu ya, itu nasi buat ayam karena supaya tidak basi ya, karena kalau basi pun nggak aku kasihkan ke ayam. Lalu lanjut, ini aku mau mengembalikan apa ya itu kalau di tempatku namanya baskom, yang tadi siang itu dipakai buat ke masjid karena di desaku tadi ada acara apa ya, bersih desa gitu, terus bawa ambengan gitu, terus ditaruh di situ ya teman-teman. Dan itu tadi aku kembalikan ke tempatnya, dan ini aku juga mau mengembalikan layah ke tempatnya karena tadi siang itu aku pakai dan aku cuci, masih aku taruh di situ, belum aku kembalikan ke tempatnya. Dan ini sekalian aku mau merendam rice cookernya ya, wadahnya rice cooker itu. Dan sebenarnya itu juga ada cucian piring ya teman-teman, tapi cuma sedikit, nggak aku cuci, mungkin aku cuci besok saja, besok pagi, karena aku juga merasa capek banget hari ini. Dan ini tadi bekas minyak itu aku cuci ya teman-teman, tempat wadah minyak bekas itu. Terus ini aku kembalikan ke tempatnya. Pokoknya kalau malam udah capek itu aku aktivitasnya agak aku kurangi gitu ya teman-teman, karena aku saat ini juga pejuang garis 2, jadi aktivitas aku kalau sekiranya aku itu capek gitu aku kurangin ya teman-teman.
Lalu lanjut, ini aku mau refill beras ya, karena tadi sore itu aku ada beli beras 5 kilo mau aku refill di sini karena beras aku sudah benar-benar habis ya. Dan ini tempatnya itu sebelum aku refill aku bersihin dulu. Ini buka tutupnya itu sebenarnya aku agak kesusahan ya teman-teman. Untuk berasnya ini aku tadi belinya di tetangga yang memiliki padi sendiri gitu ya teman-teman, karena kalau padinya sendiri itu berasnya itu berbeda, berasnya itu bersih dan putih banget, serta rasanya itu juga menurut aku beda, agak enak gitu. Jadi aku beli di tetangga sendiri, aku jarang beli ke toko gitu, karena kalau ke toko yang udah dikemas itu terkadang berasnya itu menurut aku nggak begitu putih banget ya. Dan aku ini tadi belinya cuma 5 kilo kalau ditaruh di sini cuma setengah ya, karena ini isinya itu 10 kilo ya teman-teman. Dan tadi 5 kilo itu 1 kilonya 10.000, beras udah turun. Lalu ini aku mau lanjut, mau tutup gorden ya teman-teman. Setiap malam gorden dapur ini aku tutup karena entar Pak suami juga malam pulangnya. Dan ini aku matiin lampunya. Lalu ini aku juga mau matiin lampu tempat sholat. Kalau lampu yang belakang itu buat pajangan ya, karena Via itu takut kalau lampu itu enggak dinyalain, karena Via udah tidur sendiri teman-teman. Dan ini aku mau rebahan sambil menunggu Pak suami sambil mainan HP.